menurut gue jadi menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Sementara kita tahu sisa 2 episode. The Talkies, ngomongin film sama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi sama Bayu, Edoy. Oke, kita bahas soal WandaVision episode 7. I'm fine. Yeah, I'm not sure what that's about. It's probably just a case of the Mondays. Am I right? Oke, jadi apa aja nih yang benar dan apa yang salah dari teori-teori yang selama ini kita udah punya? Oke, jadi gini, kalau di episode 7 ini reveal terbesar adalah bahwa Wanda itu bukan dikuasai, bukan dikendalikan ya, tapi dimanfaatkan. Iya, ada power, ada orang yang punya power di balik powernya Wanda ya. Reveal-nya Agnes maksudnya. Iya. Walaupun itu teori itu udah beredar lama dan kita udah pernah bahas di video-video kita sebelumnya. Jadi Agatha Harkness itu bahwa teori yang kita omongin, input dari Gina juga ya, ternyata benar ya. Iya. Si Agatha Harkness itu adalah si Agnes. Okay. Jadi ketika itu di-reveal kita nggak kaget sih. Nggak kaget ya, karena it's Agatha all along. Oke. Tinggal masalahnya adalah Mephisto-nya nih, belum kan? Bener gak Mephisto? Belum tentu. Iya, itu dia kan. Jadi ada yang bilang, gue enggak sih menurut gue. iya, nah misalnya kayak lo, ada juga orang yang beranggapan bahwa memang berhenti di Agnes. Tapi gue yakin di 2 episode berikutnya masih ada juga. Karena kalau kenapa ada Mephisto di teori itu karena Agnes bekerja sama dengan Mephisto ya kalau di komiknya kan. Anak sebagai underlingnya kan. Iya, House of M-nya kan. Gitu, jadi buat kita yang selama ini megang teori Agnes adalah Agatha Harkness dan dia ikut mengendalikan Wanda, ya ini nggak kaget. Ya, kayak yang episode kemarin gue juga masih beranggapan bahwa Agnes nih pemeran utama nih masih nih, walaupun agak dibuat ragu sama karena dia termasuk yang kayaknya jadi goblok juga. Iya, ternyata di sini dikasih lihat bahwa dia acting ya. Iya, dan makanya gue bilang pura-pura kan. Gue yang kemakan itu, lo kan kemarin bilang kan dia pura-pura. Soalnya baik. Ternyata di sini dikasih. Soalnya ngeliat orang yang lain tuh ngomong aja nggak bisa, sementara dia masih bisa nanya alamat. Gitu. Nah kemudian apalagi reveal yang salah satu yang besar juga adalah di after credit scene. Ya bahwa ketika si Monica lagi ngintip-ngintip nih, jadi Monica nih menerobos lagi kan ke Hexagon. Ketika lagi ngintip-ngintip, ternyata ini ya si siapa? Quicksilver ya, si Pietro, tahu yang kayaknya jadi penjahat. Iya, jadi kayaknya dia kalau kita ngeliat salah satu adegannya kan pada saat dia bertamu pertama kali itu magicnya si Agnes. Ya? Jadi dikasih lihat bahwa kan Wanda kaget ya waktu episode 5 ya. Endingnya tuh si Pietro datang dan itu nggak sesuai dengan ingatannya dia. Quicksilver yang beda sama di Ultron. Nah di sini dikasih lihat bahwa itu kerjaannya si Agnes. Jadi Pietro-nya adalah Pietro yang di Universe X-Men dan membuat gue yakin bahwa ini kayaknya Universe X-Men bakal dipertemukan dengan MCU gitu ya. Nah ini tapi karena ini kemarin dikasih lihat bahwa Agnes yang bikin, jadi kayaknya memang mentah ini, lagi gitu ya? Mentah lagi, ini bukan Pietro X-Men beneran. Tapi beneran, tapi cuma rekaan. Jadi dia kayak ngambil satu tokoh kemudian pakai moldingnya gitu ya, si Pietro X-Men gitu sih. Dan kita sebagai penonton, gue sebagai penonton terkecoh gitu. Jadi tinggal nunggu aja nih Pietro di episode 8 sebetulnya apa. Nah, pertanyaan juga Billy dan Timmy itu jadi Tommy jadi hamster sama itu bukan sih? Kan dia tanya, where are the twins? Maybe they're in the basement. Betul, cuma ada hamster sama apa satu lagi? Gue nggak ngeh di situ. Udah nggak ada mereka tuh jangan rekaannya si Agnes. Iya, jadi karena kemarin dikasih lihat bahwa beberapa elemen yang bikin Wanda kaget itu ternyata kerjanya Agnes. Bisa jadi itu ya, karena kita kan dibikin gampang aja ya, si Billy dan Tommy itu dari
hamil, lahir sampai besar tuh bisa secepat kilat gitu kan. Dan waktu masih bayi sempat dikasih minyak dari sama si Agnes tuh. Waktu masih di krip itu bukan sih? Iya. Yang di krip juga kan? Iya, di krip. Iya. Dan Gitu. setiap kali ganti usia selalu ada di situ Agnes. Gitu. Jadi kalau gue sih memang reveal-nya Agnes ini nggak terlalu heran. Jadi maksudnya nggak terlalu nendang seperti kedatangan Quicksilver misalnya. Cuma memang sekarang jadi yang bikin penasaran apakah masih ada Mephisto di belakang Agnes. Terus satu lagi siapa nih Pietro ini? Yang jelas bukan Pietro Maximoff yang adiknya Wanda. Gitu. Nah, yang ada di episode ini juga origin story-nya superpower Monica nih. Siapa namanya? Monica Rambeau. Monica Rambeau. Dia pun biru nih warnanya. Nah, gue nggak ngikutin dia kan ya, si Monica Rambeau ini ya, gue nggak ngikutin komiknya. Tapi memang ketika dia kembali ke Hexagon, dia ada perubahan secara fisik ya, matanya itu tadi ya. Nah, apakah kemudian dia punya superpower? Gue nggak tahu juga nih, Bay. Kalau lu, menurut lu? Karena di komiknya punya superpower, kayaknya superpower nih. Dia kan Dia jadi biru. Captain Marvel kan nanti kan? Bukan lah. Dia bukannya Captain Marvel 2, dia maksudnya yang Oh, yang jadi Captain Marvel Oh, nggak tahu. 2.0 gitu loh kalau di iya. komiknya. Nggak tahu. Oh iya, kalau lu gimana? Ya maksudnya gue perhatiin jadi si Wanda merah, si Agnes ungu, Agatha ya, dan si Monica biru nih. Ada yang muncul juga walaupun sekilas itu si Dottie yang tadinya pada saat episode sebelumnya si Agnes bilang dia pemegang kunci di kota ini. Ingat gak sih ada meeting Ya, yang ibu-ibu itu dia memimpin itu yang for the children whatever. Dia tuh pemimpinnya gitu. Terus nah, apakah cuman begitu doang perannya dia, tapi ternyata kemarin udah muncul sekilas nih di background. Apakah episode berikutnya akan muncul juga? Menarik juga buat gue nih. Mencolok buat gue justru si Darcy sama Vision. Ya, si Vision ini masih banyak pertanyaan yang dia perlu jawaban. Tapi kalau menurut gue reaksinya Darcy ini agak enteng ya, bahwa dia mengaku punya jawaban gitu ya. Walaupun ketika ditanya nggak tahu semuanya gitu. Kenapa gitu? Apa motivasi si Darcy ini? Dan kayaknya kenapa dia nggak terlalu ngaruh ya ada di dalam Hexagon ya? Dia kayak biasa aja. Ketika sebelum disentuh dan sesudah disentuh Vision kayak nggak ada beda. Nggak ada bedanya. Ya, gitu, dan karakternya masih sama, masih gitu-gitu aja gitu kan, one liner gitu ya. Iya, nggak terlalu membantu si Vision ya. Iya, dan maksud gue nggak ada perubahan signifikan ketika yang lain berubah, misalnya at least secara fisik kostumnya berubah gitu ya, jadi baju dia enggak. Dia berubah. Dia berubah jadi ini kan yang apa, escape artist. Iya. Terus itu basement, berarti itu kan basement di rumahnya Agnes ya? Atau si kelincinya itu Ralph ya? Ralph kan nama kelincinya si Agatha. Oh, sebenarnya kan bilang bahwa itu suaminya kan? Iya, suaminya. Ralph nggak pernah ingat ini ya, orang di kelinci kali. Kalau menurut gue, pertama di episode ini kesan buat gue ya, sebetulnya reveal-nya nggak terlalu nendang karena kita udah duga. Ya. Udah bocor lah sengaja. Kedua, yang lo sebutin tadi itu ya, hal-hal yang lo sebutin tadi itu menurut gue jadi menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban, sementara kita tahu sisa 2 episode gitu ya. Tapi gue yakin akan bisa diselesaikan dengan baik, kita lihat aja deh. Ya maksud gue udah episode 7 nih masih ada pertanyaan baru lagi nih gitu. Yang belum jelas why-nya nih misalnya. Why? Kenapa ada hexagon itu? Apa tujuannya diciptakan? Apa motivasinya si Agnes, Agatha? Apakah Agatha nggak sengaja masuk ke situ karena dia di dalam Westview dibuat sama Wanda? Itu belum jelas tuh. Jadi kalau mungkin
gini. Kan dia warga West Virginia tapi dia nggak punya KTP ya? Enggak. Dia nggak punya KTP. Enggak, dia tuh memang bukan gitu, dia memang ada di situ. Jadi sekarang sebetulnya Wanda bikin heksagon kemudian si Agnes memanfaatkan itu, atau memang the whole thing itu kerjanya Agnes. Wanda tuh sebetulnya nggak powernya doang yang dibutuhkan gitu. Gitu, jadi kan Scarlet Witch itu salah satu Avenger terkuat kan, tersakti kan. Kalau nggak mau dibilang dia yang paling sakti ya. Anime bilangnya OP. Nah, jadi mungkin si Agnes sebagai karakter villain ini perlu powernya Wanda. Iya. Dan kita tahu bahwa Wanda itu ketika muncul di Ultron, Age of Ultron, dia juga kan villain yang dimanfaatkan. Iya. Gitu sih. Oh iya, sama Hayward nih, gue masih berpendapat dia villain nih. Gue masih bilang logis sih pilihan-pilihannya dia Ya, gitu. masih. Gue ya masih sih pilihannya masih logis gitu. Ya jadi kayak dia pengen, jadi Vision tuh dia yang main menyelidiki, yang pengen pengen punya senjata lagi istilahnya dengan mengambil jasadnya si Vision itu. Tapi kita lihat tuh. Ya, artinya Vision gitu Mind Stone-nya dicabut kan mati sebetulnya. Jadi yang mau dicari si Hayward, Vision-nya atau Mind Stone-nya gitu. Karena kalau dia mau manfaatin Vision, udah kok 5 tahun loh ada di Sword itu jasad Vision dari sejak Infinity War sampai Endgame, 5 tahun kan itu. Ya, makanya gitu sih. lihat aja. Nah, don't know. Jadi gue sebagai yang awam sama komiknya ngikutin Wanda ini, jadi kesannya sama kayak minggu lalu ketika naik udah mulai wah kayaknya jelas kelihatan nih di episode 5 nih. Itu di 6 dimentahin, di 7 oke, ada dikasih pembenaran Agnes nih benar nih. Tapi selebihnya pertanyaan baru lagi yang gue yaudahlah gue nyerah deh, gue ikutin aja lah gitu. Mau nanti ada Doctor Strange kayak, mau nanti ada X-Men kayak, terserah deh gitu. Tapi excited gue. Oke. Tapi yang jelas gue makin kagum sama actingnya Elizabeth Olsen. Oh iya, gue jadi langsung fans abis gue. Gila, di sini dia emosinya tuh campur aduk, bahkan dalam satu adegan yang sama dia emosi campur aduk. Itu keren. Maksud gue, walaupun mungkin nanti ya kalau di awarding ya agak bingung dia maksudnya kategori drama atau komedi ya, karena sama baiknya gitu. Oke, go fans Elizabeth Olsen. Gimana kalian yang nonton, mungkin ada komen apa-apa aja, bener nggak kata-kata kita di video ini? Silahkan komen. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Di like, di share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.